malam kudus ini. Dipersilakan bagi kita semua untuk bersaat teduh dan doa pribadi. Segala pujian dan syukur kami persembahkan bagi-Mu ya Allah yang maha besar, Allah El Shaddai yang rela memberikan Kristus Yesus bagi keselamatan kami. Penuhi hati kami Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di atas kami. Di saat tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Allah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan, Kaulah Allah, Kaulah Allah
tempat maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah malam Natal ini. Jadilah dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya dan yang terus berkarya hingga kini dan selama-lamanya di dalam Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing diambil dari Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Marilah kita memuji Tuhan bagi Dia yang bertakhta dan anak domba. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba. Mari katakan segala puji dan hormat, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala pujian, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Katakan, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba. Segala pujian, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala pujian, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala pujian, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya.
selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersaut-sautan. Bersukacitalah dan memuliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan bagi kita. Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Yesus juru selamatku. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Sebab ia telah melawat umatnya. Sesungguhnya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Semoga lawatan Allah dalam Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kita selama-lamanya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati dan perpecahan. Pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita secara silih berganti. Di malam kudus ini ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu menaikkan syukur dan puji bagi-Mu. Kaum Bapak, kami mau mengakui bahwa sebagai bapa dan imam dalam keluarga, kami tidak selalu berlaku baik dalam sikap maupun tanggung jawab kami kepada istri dan anak-anak kami. bersama-sama, kasihanilah kami ya Allah. Kaum ibu, sebagai ibu dalam rumah tangga, kami juga mengakui bahwa kami pun berdosa di hadapan-Mu ya Allah. Kami sering tidak sabar, kami bersungut-sungut dengan keadaan yang kami alami. Kami kurang bersyukur dalam segala keadaan kami. Kasihanilah kami ya Allah. Anak remaja pemuda, Ya Tuhan, ampuni kami karena sebagai anak-anak kami seringkali kurang menghormati orang tua kami seperti perintah-Mu bagi kami. kami sadar bahwa di malam kudus ini kami patut mengakui segala dosa kami, bahwa kami juga kurang mengasihi. Kami mohon agar di malam kudus ini kami pun menjadi kudus karena kasih dan pengampunan-Mu ya Allah. Setelah kita menerima pengampunan Allah, marilah kita hidup di dalam terang Kristus dengan taat dan setia. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah adalah kabar gembira bagi umat yang lemah. Ketika dinyatakan
sebagai berita anugerah, maka ini merupakan penyataan bahwa Allah yang Maha Murah itu mengampuni dosa-dosa umatnya untuk manusia, umat milik kepunyaannya. Dengarlah berita anugerah Allah ini yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Marilah kita memuji Tuhan. Kita surga bergema. Sejahtera turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit, berdiri, dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasul, yang masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus
yang dikandung daripada Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dari antara orang, dan akan datang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan. Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman pada malam ini adalah Pendeta Ibu Riana Manjadewi. Marilah kita mempersiapkan hati kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan ketika Yesus lahir. Dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Biar musik saja naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Berdiri. Bersinar terang, wajah mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bait ketiga katakan, kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta
damai dan cinta atas manusia. Ketika Tuhan Yesus lahir, sekali lagi katakan, damai dan cinta atas manusia. Ketika Tuhan Yesus lahir. Terima kasih Tuhan. Seperti kami, pujian yang kami naikkan kepadamu, pengharapan kami ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang menyertai kami selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh bersama-sama untuk kami kembali mengingat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami bersama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang memimpin dan menolong hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sehati bersama-sama. Kami tolak segala kuasa-kuasa lain yang ingin mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu yang besar, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang ganjil dibacakan oleh kaum wanita dan ayat yang genap dibacakan oleh kaum pria. Demikianlah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18 kita akan berganti-gantian untuk membaca. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Firman yang telah menjadi manusia. Kaum wanita, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksian tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya.
kita yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hati, bukan pula dari hati, melainkan dari Allah. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang..." Sebelum aku. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk kembali kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Besok tepat hari Natal. Hari ini kita diberikan tema Yesus datang karena kasih-Nya. Sepanjang bulan Desember kita mempersiapkan diri yang ditandai dengan minggu Advent pertama sampai minggu Advent kedua di dalam minggu ini. Minggu pengharapan, minggu kasih, minggu sukacita, dan minggu ini tema dari minggu Advent keempat, damai sejahtera. Inilah persiapan ketika kita semua mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang tidak pernah sia-sia, kasih-Nya yang tidak pernah terbatas, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sehingga apapun yang terjadi kita percaya bahwa Yesus datang karena kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Katakan kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Saya hari ini semuanya sepertinya diam tegang. Ya. Mari berikan salam kanan dan kiri. Ya. Yesus datang karena kasih-Nya. Kita orang-orang yang sudah menerima kasih Yesus yang luar biasa, sehingga hari ini kita bisa sama-sama merayakan, ya, menyambut, menyongsong tepat tanggal 25 esok hari. Ya, saudara-saudara kita yang libur jauh berkumpul di tempat ini. Itu luar biasa. Inilah sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau tema kita malam hari ini, Yesus datang karena kasih-Nya. Kalau kita berbicara tentang kasih, kasih di dalam kehidupan kekristenan merupakan karakter Allah yang telah ada di dalam kekekalan, yang dinyatakan dalam banyak cara dalam perjalanan kehidupan manusia. Jadi kasih itu karakter Allah sendiri yang ada di dalam setiap saat. Jadi kalau di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2024 ini ada air mata, ya, berarti ada tangisan kalau air mata, ya, ada sukacita, ada senyuman, ya, bahkan ada masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan kita lalui.
itu pun menunjukkan kasih Allah yang kekal. Karena dengan caranya Dia memberikan kasih itu. Dengan caranya kasih yang tidak terbatas itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya memiliki karakter kasih itu sendiri, berarti kasih itu sumbernya hanya satu, hanya ada di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah yang sesungguhnya, tentu Allah yang tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam mempersiapkan menyambut Natal, kita didahului dengan minggu-minggu Advent. Kembali kita diajak untuk merenungkan, apa benar kita sudah merasakan kasih Tuhan? Ya. Seringkali kita punya quotes-quotes yang menyatakan kalau dulu Tuhan tolong, hari ini dan selama-lamanya Tuhan akan tetap tolong. Ini membuktikan kasih Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, Yohanes menuliskan, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 merupakan pendahuluan bahwa Injil Yohanes, Injil yang memberitakan tentang kasih Allah yang luar biasa itu. Ya, bahkan di dalam berita anugerah tadi ada ayat hafalan, Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang bisa tolong saya? Anak-anak remaja yang ada di sebelah kiri saya. Bangkit berdiri di tempat, coba Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih Karis. Saya enggak janjian ya Bapak Ibu. Dia berdiri sendiri ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yohanes yang menulis Injil ini bukan Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik ketika Yesus mau datang. Ayat yang ke-6 ya, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini baru Yohanes Pembaptis yang dimaksudkan. Kalau yang menulis Injil Yohanes, rasul murid Yesus, anak Zebedeus. Ya, jadi jangan salah. Yohanes yang menulis ini rasul murid Yesus, ya, saudaranya Yakobus, anak-anak Zebedeus. Tetapi Tuhan memakai Yohanes Pembaptis yang adalah nabi saat itu ya. Dari cara berpakaian, dia seperti Nabi Elia. Pakaiannya dari bulu onta yang begitu kasar. Ya, dia hidupnya di padang gurun. Ikat pinggangnya dari kulit, makanannya belalang. Ya, sudah beberapa kali saya sampaikan di sini, belalang kalau di Indonesia binatang, betul? Ya, ada yang hijau, ada yang coklat. Ya, tetapi di sana belalang itu tumbuhan yang rasanya pahit sekali. Dan madu hutan minuman dari Yohanes ini. Jadi Yohanes ini sebagai nabi Tuhan, dia hidup di padang gurun, di padang belantara. Ya, dia dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, di mana penggenapan dari pernyataan firman Tuhan di masa-masa perjanjian lama. Oleh karena itu, kalau pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan tema Yesus datang karena kasih-Nya. Ini dinyatakan benar-benar bahwa
seperti introitus kita, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 kebenaran dari bacaan kita pada malam hari ini. Ayatnya yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kedatangan Yesus Kristus sebagai manifestasi kasih Allah kepada umat manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tinggal di antara kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Karena kejatuhan manusia di dalam dosa, ini yang membuat manusia tidak bisa memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Tidak bisa bersama-sama dengan Bapa di surga kalau manusia tetap di dalam dosa. Di dalam perjanjian lama, dengan caranya Tuhan memakai nabi-nabi pada masa-masa itu. Tetapi manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus Kristus datang ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kasih Allah yang nyata. Bahwa Allah yang kudus, Allah yang suci, Dia rela datang ke dunia untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena kasih-Nya, Dia lahir ke dunia. Ya, hari-hari peristiwa-peristiwa Natal kita semua bersama-sama mendengar. Apalagi Natal tahun ini, marilah kita ke Bethlehem. Ya, ini coba lihat backdrop yang ada di sini, Bethlehem. Bethlehemnya keren kalau di sini. Ya. Ya, Bethlehemnya keren. Tapi ketika Yesus lahir, Dia lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Bahkan yang datang pertama kali juga sangat sederhana, seorang gembala. Ini menunjukkan kasih Allah. Siapa kita? Orang berdosa. Tetapi Dia rela datang ke dunia. Dia rela datang ke bumi ini untuk saya dan saudara. Untuk menyatakan bahwa tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa, kecuali Allah sendiri turun ke dunia ini. Ya, sederhananya apa? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan, betul? Tetapi Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menjadi manusia. Dan inilah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Dia benar-benar manusia 100%. Tetapi Dia juga Allah 100%. Apa buktinya ketika Tuhan Yesus sebagai manusia 100%? Dia marah, betul? Ketika Yesus marah, Dia sebagai manusia yang seutuhnya. Kapan Yesus marah? Kapan Bu Aleta? Di gereja ya Bu? Iya. Yesus marah di gereja. Ya, saat itu di bait Allah, firman Tuhan menulis. Ya. Dia marah di situ karena apa? Rumahnya dipakai berjualan. Itu Yesus sebagai manusia. Dia jungkir balikkan mejanya dan semuanya. Tetapi Yesus sebagai Allah, justru Dia menunjukkan kasih-Nya. Dia malah memberikan teladan kepada kita. Marahnya cukup, bukan marah-marah, marah saja. Kalau kita seringnya marah-marah, ya, jadi berkepanjangan marah-marahnya. Tetapi itulah kasih Allah dinyatakan dengan kelahirannya di dunia ini sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran.
Mari kita lihat ayatnya yang ke-15. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa dia itu sebenarnya sudah ada sebelum Yohanes lahir. Ketika bumi diciptakan, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kesatuan roh yang tidak bisa dipisahkan, dinyatakan melalui kasih-Nya dengan lahirnya Yesus Kristus yang kita peringati malam hari ini. Bagian yang kedua ayat yang ke-16. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kalau di terjemahan yang sebelumnya dikatakan, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui Yesus kita menerima kasih karunia yang berkelimpahan, bukan berdasarkan usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Kalau kita bisa menyebut Yesus Kristus ya Aba ya Bapa. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan. Kita bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu semua karena kasih karunia-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita anak-anak-Nya. Ya, jadi bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki segala sesuatu yang baik. Ya. Bukan, tetapi karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kekristenan, sepanjang tahun ini, di dalam perjalanan iman kita, mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tahun ini tinggal berapa hari lagi? 7 hari lagi. Inilah saatnya kita merenungkan kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Hanya oleh kasih karunia-Nya saya masih boleh berdiri di tempat ini, dipakai Tuhan untuk melayaninya. Saya yakin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk kita beribadah menyambut Natal itu bersama-sama. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Semuanya Tuhan izinkan dengan porsinya masing-masing. Tetapi penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita mengenal kasih Allah yang begitu sempurna di dalam hidup kita. Inilah Yesus Kristus datang karena kasih-Nya, kasih karunia-Nya. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Hari ini, ya, ini semua juga saya dari pagi kurang sehat. Ini tangan saya yang kiri kalau diangkat sakit. Saya bilang, Tuhan, kasih karunia-Mu yang memampukan saya untuk saya melayani malam ini. Ya. Saya ini kalau saya mulai miring sedikit itu sakit, saudara-saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, mampukan saya untuk saya melayani Tuhan. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Saya naik mobil, setir, bukan sesuatu yang mudah ya. Tetapi kasih karunia Tuhan yang membuat saya bisa sampai di tempat ini. Saya mau bawa motor lebih berat lagi, saya nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan, Yesus datang karena kasih-Nya. Ya. Untuk saya menikmati kasih karunia Tuhan, ya, kasih karunia demi kasih karunia, anugerah demi anugerah, Tuhan izinkan. Saya mengalami kelemahan tubuh dulu. Tetapi berkat Tuhan yang luar biasa, saya bisa berdiri di tempat ini untuk melayani
Bapak, Ibu, Saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Saya selalu diingatkan, apakah yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari hidup kita? Kemiskinan, sakit penyakit, masalah, dan sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena kasih-Nya luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Seperti pujian tadi, terang itu datang karena Yesus Kristus lahir. Mari saya mengajak kita semua membaca dari Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama. Kak Mita, boleh ditayangkan, Kak? Yesaya 9 ayatnya yang ke-1. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Firman Tuhan ini menyatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Firman Tuhan ini dinubuatkan oleh Yesaya, bahwa terang yang sesungguhnya itu akan datang melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, datang ke dunia ini buat saya dan Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita hidup dari anugerah ke anugerah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang kita khawatirkan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bukan berarti kita tidak boleh khawatir. Siapa yang tidak pernah khawatir di sini? Bu Alita senyum-senyum. Ya, saya juga termasuk orang yang kadang-kadang khawatir. Tetapi kita diingatkan, anugerah demi anugerah. Ya, oleh karena itu, hari-hari ini kita diingatkan, jangan keraskan hatimu, kata firman Tuhan. Firman itu sudah ada di tengah-tengah kita, dan firman itu tinggal di antara kita, yaitu kemuliaannya. Orang yang tinggal di dalam kemuliaan Tuhan, mukanya pasti berseri-seri. Ya, bukan terus senyum kemana-mana, nggak perlu. Ya, ya, nggak perlu senyum kemana-mana, senyum terus malah berbahaya. Ya. Tetapi dari dalam hatinya memancar sukacita. Karena apa? Hidup dalam anugerah demi anugerah. Hidup dalam kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak permasalahan, persoalan apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingat, kasih Tuhan melalui Yesus Kristus yang memampukan kita untuk tetap menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Ayat yang ke-18. Ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernyataan Allah. Yesus menyatakan siapa Allah dan mengundang kita untuk kita mengenal Dia secara pribadi. Di awal saya katakan, kasih di dalam kekristenan merupakan karakter Kristus yang dinyatakan di dalam seluruh aspek kehidupan dalam segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, kasih Yesus dinyatakan melalui kehadirannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Natal mengingatkan kita bagaimana kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita menyadari tanpa kasih-Nya
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah pernyataan Allah yang nyata. Yesus Kristus Juru Selamat, kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan ketika Dia mengirimkan anaknya yang tunggal? Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berulang kali saya sampaikan, barang siapa yang percaya, surga itu sudah menjadi jaminan. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, surga itu sudah menjadi jaminan. Namun perjalanan hidup kita masih ada di dunia ini. Bagaimana kita meneladani Yesus Kristus, Sang Kasih yang sejati itu di dalam kehidupan kita, karakternya yang luar biasa. Itu mengingatkan saya dan kita semua untuk kita terus hidup di dalam kasih melalui hubungan pribadi kita dengan Dia. Kalau kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang indah dengan Dia, apakah kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya? Ya. Susah tentunya. Jalan kemana-mana mukanya seperti pepaya, panjang. Ya. Karena apa? Karena hubungan pribadi dengan Tuhan yang adalah kasih itu tidak terjalin dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini marilah Tuhan memiliki tujuan. Ketika Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Dia memiliki misi khusus. Di mana Tuhan memiliki misi, Dia rindu tidak ada satu orang pun binasa, tapi semua orang diselamatkan. Karena Dia adalah juru selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih Allah mendorong kita semua untuk datang kepada Dia. Karena apa? Dia sendiri Allah yang berinisiatif datang ke dunia untuk menyatakan dirinya. Dia yang terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia terus bekerja dengan aktif, penuh dengan kemuliaan. Bagaimana kalau kita sendiri tidak beres dengan diri kita, tidak beres hubungan kita dengan Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Dia? Apakah misi Tuhan di dalam diri kita ini bisa tergenapi? Ini pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Mari kita membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena Yesus datang ke dunia ini karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang tidak terbatas untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kita memberitakan kabar baik. Karena apa? Firman itu sudah menjadi manusia dan firman itu ada di tengah-tengah kita. Orang yang tahu persis bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dirinya, hidupnya akan membawa terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memberitakan kebenaran, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan belajar hidup sesuai dengan karakternya, tentunya banyak hal yang terkadang sulit untuk dimengerti. Bahkan kita disalah mengerti, kita siap untuk tidak disenangi ketika kita memberitakan kebenaran. Untuk menjadi berproses menjadi seperti Yesus tidak mudah. Tetapi teruslah mari kita berproses. Karena kebenaran tetap kebenaran. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Yesus Kristus telah menjadi teladan buat kita. Dan Dia adalah Tuhan. Kemuliaannya untuk saya dan saudara sekalian. Kalau kita benar-benar menjadikan Dia Sang Juru Selamat.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari malam hari ini kita mengingat Yesus datang karena kasih-Nya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia datang ke dunia yang penuh dengan dosa untuk saya dan saudara, supaya melalui Dia kita bisa bersama-sama dengan Dia. Kita dipulihkan, memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, dan Roh-Mu ada di dalam hati kami, yang siap menuntun dan memimpin kami, untuk kami menghargai kasih Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Temukan kami menjadi orang-orang yang setia, dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terbatas, tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas, untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir, Yesus telah lahir dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yang wanita katakan, Yesus. Sekarang ganti yang pria saja, katakan Yesus telah lahir, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Bersama-sama katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, namanya, namanya
yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan, untuk kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini sedang mengadakan ibadah-ibadah malam menjelang Natal. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan keamanan dan damai sejahtera-Mu di setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengadakan ibadah. Di dalam setiap peribadahan yang dilakukan, biarlah ya Tuhan, banyak orang-orang yang dimenangkan melalui kelahiran baru. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami pertaruhkan negeri ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kepulauan Rote. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas negeri ini. Tuhan memberkati pemerintahan negeri ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden sampai ke jajaran menteri. Bahkan untuk departemen-departemen dan seluruh instansi-instansi non-departemen, Tuhan memberkati. Tuhan tetap memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin-pemimpin kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, seperti yang firman-Mu katakan Tuhan, bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Kemanapun Engkau ingin mengalirkannya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga pada malam hari ini, kami menyerahkan untuk ibadah raya besok. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibadah di mana kami mengingat kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Ajar kami menghargainya, dengan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami terus berproses, mau diubahkan dari hari lepas hari, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pada malam hari ini untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati. Secara khusus untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tetap menyerahkan Ibu Endang Sujaryono. Kami menyerahkan Ibu Duta Anggraini. Kami menyerahkan Tuhan Ibu Yuli Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Ratna Hutauruk. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Adriana dan juga Ibu Kusya, anak Mika dan Miu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku, yang sanggup Tuhan tumpangkan dalam bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu nyata. Biarlah seluruh usaha yang dilakukan, baik itu melalui terapi, baik itu melalui obat-obatan, apapun juga ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai semuanya itu menjadi saluran berkat-Mu. Anak-anak Tuhan sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Apapun pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan, Engkau Allah sendiri yang mengerti. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, yang sedang ada di luar kota, bahkan yang saat ini sedang berkumpul dengan keluarganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu persatu, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami tetap menyerahkan rumah-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai kami menjadi berkat untuk tetangga kanan kiri, muka belakang. Damai sejahtera Allah ada di tempat ini. Keamanan ada di tempat ini. Tuhan memberkati RT RW
puji, sembah dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Para majus mempersembahkan harta mereka, kami pun hendak mempersembahkan apa yang ada pada kami dan juga hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena itu terimalah persembahan ini, berkenanlah atasnya, serta berkatilah agar menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui hidup kami, kasih-Mu dinyatakan kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita tutup ibadah malam Natal ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh holy night, oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Oh Lord, lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder reigns a glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night
oh night divine, oh night, oh night divine, oh night divine. Once again say it, oh night divine, oh night divine. Damai sejahtera Allah, kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, terus menyertai kita hari ini sampai selamanya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Silakan duduk dan saat duduk. Diberitahukan kepada
Bapak Ibu jemaat, ibadah Natal 25 Desember 2024 akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi di gereja. Demikian informasi yang dapat diberitahukan. Selamat menyambut malam Natal. Tuhan Yesus memberkati.